wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syam, setelah Sar CPNS Kemenkumham tahun 2022. Di sini saya bersama dengan teman saya Muhammad Irfan Hardika, peserta Lasar CPNS tahun 2022. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kami berdua ini akan melakukan podcast atau bincang-bincang mengenai Laskar Pelangi. Ya, film yang sangat terkenal, mungkin teman-teman atau Bapak Haris juga sudah tahu mengetahui lah tentang film ini. Dan film yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Yang membicarakan mengenai perjuangan pendidikan di suatu pulau terpencil di Indonesia, yaitu di Pulau Bangka Belitung. Dan mungkin banyak nilai yang dapat kita ambil dari film-film ini. Ya, kita membahas lebih dalam mengenai film Laskar Pelangi ini, akan saya deskripsikan mengenai film Laskar Pelangi ini seperti apa. Di film Laskar Pelangi ini merupakan suatu film yang menceritakan mengenai kehidupan anak-anak desa dari kalangan keluarga miskin ya, di desa Belitung, Bangka Belitung, di mana mereka ini bersekolah di salah satu sekolah tertua di Pulau Bangka Belitung tersebut. Dan sekolahnya ini hanya memiliki 10 siswa dan hampir terancam tutup dan juga tidak dapat melanjutkan sekolahnya lagi. Untuk ke-10 anak tersebut antara lain yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Aikong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Terpani, dan Harun. Mereka sangat giat ke sekolah demi mewujudkan impian dan cita-citanya. Ibu Muslimah adalah satu-satunya guru di SD Muhammadiyah tersebut, dan Pak Harfan adalah kepala sekolah di SD tersebut. Setelah kita melihat mengenai film Laskar Pelangi tadi, ada beberapa yang mungkin akan kita bahas, yaitu mengenai keanekaragaman dan juga keharmonisan yang ada di dalam film Laskar Pelangi tersebut. Mungkin yang pertama mengenai keanekaragaman, menurut Bang Irfan, bagaimana keanekaragaman yang diperlihatkan dalam film Laskar Pelangi tersebut? Menurut saya, yang saya petik dari film Laskar Pelangi tersebut, keanekaragamannya yaitu perbedaan antara sekolah SD Timah dan SD Muhammadiyah sangat mencolok, di mana SD Timah tersebut memiliki fasilitas yang lebih jauh daripada SD Muhammadiyah. Sebagai contoh, saat karnaval 17 Agustus, SD Timah menampilkan marching band, di mana yang sangat modern lah, sedangkan SD Muhammadiyah hanya menggunakan perawatan yang sangat tradisional, menggunakan daun yang terinspirasi dari suku Asma. Untuk Bang Hisam sendiri gimana? Untuk dari saya sendiri, yang saya lihat mungkin keanekaragaman yang ada di film Laskar Pelangi tersebut itu ada kayak seperti keanekaragaman dalam latar belakang sosial keluarga juga ekonomi. Dapat dilihat juga di film tersebut ada yang berlatar belakang keluarga dari karyawan PT Timah, dan juga ada yang dari karyawan PT Timah dan juga nelayan. Nelayan. Tapi nelayan sendiri kalau nggak salah itu Lintang. Yang keluar dari karyawan PT Timah itu si Ikal ya. Tapi keduanya itu bagusnya itu mereka memiliki semangat dan juga daya juang mengenai impian yang tinggi. Tuh. Ya, mungkin tentang keharmonisan, Bang, apa sih yang dapat diambil dari film Laskar Pelangi menurut Bang Hisam? Ya, mungkin kalau dari saya yang dapat saya ambil dari film Laskar Pelangi mengenai keharmonisan dapat diperlihatkan yaitu dari semangat para anak-anak yang saling mendukung, saling mensupport, saling menyemangati dalam meraih cita-citanya, dalam mimpinya. Dapat terlihat juga ketika salah satu momennya ketika Bu Muslimah ini sempat putus asa dalam mengajar mereka dikarenakan ditinggal oleh Pak Harfan selaku kepala sekolah di situ. Namun para anak-anak saling menyemangati untuk agar Ibu Hanifah ini, Bu Muslimah ini dapat kembali mengajar mereka untuk merangkai mimpi mereka lah gitu. Dan mungkin yang terakhir, saya juga ada pertanyaan buat Bang Irfan. Oke, baik. Apa sih nilai yang dapat kita ambil dari film Laskar Pelangi ini? Yang saya dapat dari film tersebut banyak sekali nilai, Bang. Dari nilai kerjasama, tolong menolong, keagamaan juga, banyaklah ininya, Bang. Mungkin dari Bang Sam sendiri, apa sih amanat yang terdapat dari film tersebut untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin nilai yang dapat diambil yaitu mengenai semangat dalam meraih mimpi dan cita-cita, kemudian juga bagaimanapun keterbatasan dalam menuntut ilmu atau pendidikan, jangan dijadikan suatu alasan untuk berhenti dalam meraih cita-cita. Ya, saya sangat setuju dengan Bang Hisam. Jangan pernah menyerah karena keterbatasan dan jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Siap. Mungkin sekian dari kami berdua mengenai podcast mengenai film Laskar Pelangi ini. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bingkala Surabaya.
saya dan ini teman saya. Saya Syafri Wardani. Sini kita akan mereview film terbaik tanah air yang berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Kisah nyata dari sebuah desa yang menghasilkan pemain sepak bola Indonesia yang saat ini menjadi idola banyak penggemar di sepak bola Indonesia. Di mana di film ini dikisahkan oleh pelatih sepak bola yang bernama Sanita Wainela yang diperankan oleh Chico Jericho. Nah, yang melatih anak-anak di desa tersebut, di desa Tulehu, dari anak-anak desa yang menonton dari kerusuhan yang terjadi di Ambon pada tahun 2000. Setelah kita mereview singkat pada tadi film tersebut, kita akan bertukar pikiran mengenai pendapat kami tentang film tersebut. Nah, yang pertama, menurut Mas Dani, bagaimana keanekaragaman yang digambarkan pada film Cahaya dari Timur? Menurut saya, keanekaragaman yang ditampilkan dalam film tersebut ada banyak, diantaranya keanekaragaman agama, budaya, dan latar belakang masing-masing pemeran. Dan keanekaragaman tersebut dapat dibungkus dengan baik dalam film tersebut. Kalau menurut Mas Gala, bagaimana keanekaragaman yang digambarkan dalam film tersebut? Ya, menurut saya ya, keanekaragaman dalam film Cahaya dari Timur tersebut yaitu terdapat yang namanya keanekaragaman budaya, sosial maupun agama. Nah, agama tersebut digambarkan pada sepak bola seperti tadi. Ada banyaknya agama yang disatukan oleh sepak bola. Dengan itu kita bisa bersatu untuk memajukan persepak bolaan dengan cara keanekaragaman yang ada di Tulehu Maluku tersebut. Terus Mas Deni, bagaimana juga suasana keharmonisan yang digambarkan pada film Cahaya dari Timur tersebut? Menurut saya, keharmonisan pada film tersebut pada awalnya digambarkan cukup baik ya, karena terjadi konflik antar umat beragama karena perbedaan agama. Namun pada pertengahan film mulai digambarkan keharmonisan yang baik. Seperti contohnya pada tim sepak bola tersebut mulai terjalin suasana batin yang kuat. Nah, itu kan kalau menurut pendapat saya. Kalau menurut Mas Gala itu gimana suasana keharmonisan pada film tersebut? Kalau menurut saya keharmonisan yang ada di film tersebut adalah dengan cara tadi ada sepak bola ya, sepak bola mau berangkat ke ibu kota untuk bertanding, mengikuti kompetisi, dan masyarakat menjadi satu untuk membayarkan transportasi untuk bisa berangkat ke ibu kota. Dan juga ada yang tadi Pak Ustadz kalau nggak salah, terus ada pendeta satu itu menyumbangkan untuk tim sepak bola. Jadi keharmonisan yang pada film tersebut di pertengahan sampai akhir sudah lumayan bagus. Nilai pesan positif yang dapat kita ambil dari film Cahaya dari Timur, menurut saya dalam masyarakat di film tersebut mempunyai sifat ingin berdamai dan juga saling tolong menolong dan tanpa membedakan agama satu dengan agama lainnya. Dan menurut Mas Deni itu gimana ya Mas? Kalau menurut saya sih, walaupun kita berbeda latar belakangnya, kita harus bisa menyatukan perbedaan itu agar kita dapat mencapai tujuan kita bersama. Ya. Siap. Sebelum mengakhiri podcast pada sore hari ini, kita ada pantun. Beli pisang, gak usah ke Ambon. Cakep. Naik motor bersama kita. Cakep. Mari kita merasa persatuan. Cakep. Dan mengamalkan Pancasila. Cakep.